Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat, dan selamat berhari Minggu bersama keluarga, komunitas, dan para sahabat Anda. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, dan oleh gereja dirayakan sebagai Minggu Letare, artinya Minggu Sukacita. Karena itulah saudara-saudari, pakaian liturgi warna liturgi yang dipakai hari ini adalah warna pink. Sebagaimana Anda lihat saya pakai ini, dalam setahun cuma ada 2 kesempatan pakaian liturgi warna pink atau merah muda ini dipakai, yaitu minggu ketiga masa Advent, minggu Gaudete, dan minggu keempat masa Prapaskah, yaitu minggu Letare. Baik Gaudete maupun Letare berarti sukacita. Sukacita karena sebentar lagi kita akan sampai kepada puncak perayaan Paskah, pusat dari iman Kristiani kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya Romagus CSSR mengajak Anda sekalian merenungkan kitab Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41 hari ini tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus dan dituntun untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, mulai dari pengenalan fisik, mengenalnya dengan hati, dan pada akhirnya mengenal Yesus dengan mata imannya. Orang buta ini oleh Yesus disuruh untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Lalu setelah itu dia menjadi sembuh. Oleh karena perikop ini panjang sekali saudara-saudari, 41 ayat, saya meminta Anda untuk membacanya sendiri dalam kitab suci atau tinggal googling saja. Pasti akan ketemu kutipan Injil hari ini, atau Anda bisa membacanya di deskripsi. Saya akan langsung kepada renungannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan, katakanlah itu, pesan berantai, SMS berantai yang kesannya sangat rohani, tetapi sebetulnya sangat menyesatkan. Salah satunya berbunyi begini: Tuhan Yesus Bapa kami, jalanlah melewati rumah saya dan ambillah semua kekhawatiran dan penyakit saya. Tolong jaga dan sembuhkan keluarga saya dalam nama Yesus. Amin. Masih ditambahkan catatan saudari-saudara dalam pesan berantai ini. Dikatakan, doa ini sangat kuat. Kirimkan kepada 12 orang, berkatakan menghampiri kamu dalam 4 menit. Pekerjaan baru, rumah tempat tinggal, keuangan. Jangan sampai putus di tangan Anda. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pesannya terkesan sangat rohani, sangat beriman, tetapi sebetulnya juga sangat menyesatkan. Saya tidak pernah mempercayai SMS berantai semacam ini, saudara-saudari, karena menyesatkan. Dalam pesan-pesan berantai seperti ini, saudari-saudara, Allah yang digambarkan di sana adalah Allah yang menakutkan, Allah yang suka menghukum, Allah yang perlu ditakuti. Itu yang menyesatkan. Karena bagi kita orang Kristiani, Allah itu adalah kasih. Kita tidak perlu takut kepada Allah yang adalah kasih, yang bahkan merelakan putranya wafat demi menyelamatkan kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tidak jarang juga kita mendengar orang mengeluh atau berkata atau berkomentar demikian. Dosa apa yang saya lakukan sehingga saya dihukum dengan penyakit ini? Hidup penuh dengan masalah.
hidup penuh dengan pergumulan, keluarga bermasalah, pekerjaan bermasalah, bisnis berantakan, dan sebagainya. Pemahaman yang salah bahwa ada hubungan sebab akibat sebenarnya sudah keliru di sana. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pemahaman bahwa ada sebab akibat atau katakanlah sebagaimana sering kita dengar hukum tabur tuai, sebetulnya sudah diutarakan di dalam kitab Ayub berabad-abad lamanya dalam perjanjian lama. Teman-teman Ayub berusaha untuk meyakinkan dia bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah akibat kejahatannya, akibat dosa-dosanya. Bahkan Ayub sendiri tergoda untuk merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini kita dapat melihat pertanyaan yang muncul dari pikiran yang sama terkait seorang yang buta sejak lahir. Ketika orang buta itu ada di depan Yesus, ada yang bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Atau siapa?" Penyakit atau cacat atau musibah dilihat sebagai akibat dosa, dan karena itu Allah menghukum. Akibat dari pemahaman semacam ini, saudari-saudara, dalam konteks iman menjadi sangat serius. Orang beriman kepada Allah karena takut dihukum. Orang beriman kepada Allah karena takut masuk neraka dan sebagainya. Padahal kalau orang sungguh mengenal siapa Allah, sekali lagi, Allah adalah kasih, saudara-saudari, orang akan beriman dengan penuh sukacita, dengan penuh letare, dengan penuh gaudete. Sebab Allah tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, asalkan kita mau bertobat, asalkan kita mau berubat. Jadi orang bertobat semestinya bukan karena takut hukuman, tetapi lebih-lebih karena sadar betapa Allah itu sungguh penuh kasih, betapa Allah itu sungguh maha rahim. Maka kalau kita ikut-ikutan menyebarkan pesan-pesan berantai semacam ini, saudara-saudari, sebetulnya tanpa Anda sadari, Anda sedang menyesatkan sesama. Dan itu dipakai oleh kuasa kegelapan, oleh iblis untuk menyesatkan semakin banyak orang, untuk membuat orang takut, bukan untuk mengasihi Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, maka janganlah beriman karena takut. Berimanlah karena sungguh menghayati Allah penuh kasih, bukan karena takut kepada Allah. Injil menggambarkan kepada kita hari ini, saudara-saudari, proses orang buta ini mengenal dan sampai kepada iman akan Yesus. Awalnya dia tidak tahu siapa Yesus. Setelah Yesus menyembuhkannya, dia bisa melihat Yesus dengan mata jasmaninya, dengan mata kepala yang sudah sembuh. Kemudian pengenalan itu berkembang, bertumbuh. Dia melihat Yesus dengan mata hati. Dan pada akhirnya dia mengenal Yesus dengan mata imannya. Pertama dengan mata jasmani, saudara-saudari. Kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya tentang Yesus, dia berkata, orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Dia melihat Yesus dengan mata jasmani. Yang kedua, saudara-saudari, sesudah itu dia mulai melihat Yesus dengan mata hati. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena dia mulai berpihak kepada Yesus yang menyembuhkannya. Kepada orang-orang Farisi yang mendiskreditkan Yesus, yang menjelekkan Yesus sebagai orang berdosa karena melanggar hukum Sabat.
dia berani membela Yesus dengan mengatakan, ia seorang nabi karena tidak mungkin seorang berdosa membuat mujizat. Saudara-saudara, dari pengenalannya dengan mata jasmani, dia mulai sampai kepada mata hati, mulai bersimpati, mulai mengasihi Yesus dan membela dia. Dan yang ketiga, dia sampai kepada melihat Yesus dengan mata iman. Kepada Yesus yang menanyakan, apakah dia percaya kepada Anak Manusia? Dia menjawab, aku percaya Tuhan. Ingat saudara-saudari, awal dia sebut Yesus, kemudian dia sebut Nabi, dan terakhir dia menyebut Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah dia. Lihatlah saudara-saudari proses pertumbuhan imannya kepada Yesus yang menuntun dia dari kegelapan kepada terang, dari buta kepada melihat. Dalam berpihak dan mengimani Yesus, saudara-saudara, dia harus berhadapan dengan tantangan. Dan dia tidak takut berdebat dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia tahu resikonya. Dia akan dikucilkan dari tengah umat terpilih, dari tengah bangsanya. Dan memang akhirnya dia diusir keluar. Tetapi dia tidak takut karena dia beriman kepada Yesus dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, proses beriman orang buta ini dapat juga merupakan sebuah refleksi dari perjalanan iman kita masing-masing. Bukan mustahil saudara-saudari ketika kita mendapat berkat, ketika doa terkabul, ketika cita-cita kita tercapai, bisnis berhasil, naik pangkat. Kita mengenal atau menghayati Yesus dengan mata jasmani bahwa Yesus itu sungguh baik. Hanya sebatas itu. Lalu kemudian bisa bertumbuh, berkembang ke pengenalan dengan mata hati. Kita mulai berpihak kepada Yesus dengan menceritakan, dengan berbagi pengalaman diberkati, dengan memberikan kesaksian tentang Dia. Dan pada akhirnya kita sampai kepada puncak, yaitu pengenalan akan Yesus dengan mata iman. Kita semakin diteguhkan, iman semakin kuat dan bertumbuh, pelayanan semakin berbuah. Tapi juga bukan tak mungkin saudari-saudara bahwa ketika kita sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami macam-macam problem dalam hidup ini, mata kita menjadi buta lagi atau tertutup kembali, tidak melihat Yesus lagi. Mata tertutup oleh masalah. Bukan Yesusnya yang tidak ada, tetapi mata kita lah. Apakah itu mata fisik? Apakah itu mata hati atau mata iman yang ditutupi atau tertutupi oleh masalah-masalah kita? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjadi orang beriman, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tidak otomatis segala masalah akan muncul. Maksud saya tidak otomatis segala masalah akan hilang, akan lenyap. Hidup tanpa tantangan itu tidak mungkin. Tetapi tantangan, masalah, pergulatan atau pergumulan bisa menjadi ujian akan kemurnian iman kita, akan kesetiaan kita dalam beriman. Ingat saudara-saudari, Tuhan tidak berjanji bahwa Dia akan mengambil alih masalah kita. Tuhan tidak berjanji bahwa Dia akan melepaskan kita dari salib. Tapi Dia berjanji akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan hari ini, merenungkannya, kita semakin bersuka cita punya Tuhan seluar biasa ini. Punya Tuhan yang menuntun kita ke jalan keselamatan, yang melepaskan kita dari kegelapan kepada terang. Tugas kita adalah saudara-saudari siap menjadi utusan. Ingat saudara-saudari, kolam Siloam.
Kata Siloam adalah berarti yang diutus. Maka kita semua diutus untuk berjumpa dengan Tuhan dan bersaksi tentang Dia. Jangan sampai saudara-saudari, secara fisik kita bisa melihat, tetapi kita buta secara rohani. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau mewahyukan diri sebagai sang terang yang membawa kami, melepaskan kami dari kegelapan, dan semakin menyempurnakan sukacita kami ketika kami semakin mengenal Engkau dengan mata iman kami. Tunjukkan kami agar kami boleh menjalani hidup kami, perutusan kami, segala aktivitas dan pelayanan kami dengan penuh iman dan berani bersaksi tentang iman kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.